Terima kasih sudah bisa berhadir di unit briefing kita. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berlaporan akhir. Baik Bapak Ibu, untuk presentasi ini kita bagi dua kelompok. Ini sudah ada di breakout room, yaitu kelompok Pak Mahyudin dan kelompok evaluator Raja Herunisa. Untuk urutan penyampaiannya untuk Ibu Haja Herunisa yaitu urutan pertama Man Kota Baru, urutan kedua MTSN Tabalong, urutan ketiga Man Tabalong, urutan keempat Min 10 Barito Kuala, dan urutan kelima Min 8 Barito Kuala. Dan untuk evaluator Pak Mahyudin itu yang menempati urutan pertama menyampaikan presentasinya adalah MTSN 1 Pulang Pisau, nanti dilanjutkan oleh FI Auda, mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita, dan MTSN Auda. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai presentasi ini, saya sampaikan dulu untuk sesi aturan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama nanti akan kita masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian dari komunitas. Hasil OJT 2 atau On Job Training implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas. Di sini saya ingin memperkenalkan tim implementasi kami dulu dari MTSN 1 Pulang Pisau. Ada Bapak Muhammad Hatta MPD selaku Kepala Madrasah, Haji Rusdi SAG selaku Wakil Kurikulum, dan Lisa Purnamasari selaku Guru Model 1, Pak Samidri SPD selaku Guru Model 2, Haji Madiansah MPD selaku tim Wakil Kurikulum, dan Novi Firmansah selaku tim kurikulum. Itu adalah tim-tim yang ada di MTSN 1 Pulang Pisau yang telah dibentuk oleh Kepala Madrasah MTSN 1 Pulang Pisau. Ini adalah foto bersama keluarga besar MTSN 1 Pulang Pisau. Di sini kami ingin melaporkan bahwa sebanyak 28 guru memperoleh predikat lulus 100% dalam mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang digelar secara daring oleh MOOC Pintar. Selanjutnya ini adalah laporan perwakilan dari MTSN 1 Pulang Pisau. Ada mengirim 3 perwakilan untuk mengikuti pelatihan IKMBK di BDK Banjarmasin. Perwakilan tersebut dari Kepala Madrasah yaitu Bapak Muhammad Hatta, tim kurikulum terdiri dari Bapak Samidri, dan guru perwakilan dari salah satu guru yaitu Bapak Salihin. Ini adalah gambar-gambar ketika mereka mengikuti pelatihan di BDK Banjarmasin. Tindak lanjut setelah mengikuti diklat di BDK Banjarmasin. Yang pertama, setelah Kepala Madrasah dan perwakilan guru yang mengikuti diklat di BDK Banjarmasin, Kepala Madrasah mengajak tim untuk membuat SK untuk penetapan tim implementasi kurikulum merdeka sambil menyusun timeline dan uraian tugas yang akan dikerjakan tim ke depannya. Ini adalah gambar-gambar untuk membuat SK dan penetapan tim implementasi kurikulum merdeka. Langkah awal kegiatan untuk ke depannya. Selanjutnya, setelah membuat SK dan melampirkan tugas apa saja yang akan dikerjakan oleh tim, Kepala Madrasah mengajak seluruh guru berkumpul agar menyampaikan sosialisasi program implementasi kurikulum merdeka kepada seluruh guru yang dikepalai oleh Kepala Madrasah tersendiri, supaya semua guru bisa mengetahui apa yang akan dilakukan ke depannya, yaitu tentang program implementasi kurikulum merdeka seperti menyusunan modul, asesmen,
dan proyek P5. Langkah selanjutnya yaitu ada pendampingan dari Widya Suara kepada madrasah untuk menyusun kom. Di sini ada pendampingan dari Bapak Muhyiddin. Ya, ada salah satu gambarnya. Setelah melakukan pendampingan, menyusun kom, kurikulum operasional madrasah, selanjutnya tim IKM mempresentasikan kom dan melakukan refleksi. Setelah melakukan refleksi, di sini MTSN 1 Pulang Pisau melakukan pengimbasan kurikulum operasional madrasah ke madrasah yang lain ada di Kabupaten Pulang Pisau, misalnya MTSN 2 Maliku yang ada di madrasah di Bahaur juga diundang untuk berkumpul di MTSN 1 Pulang Pisau. Ini adalah salah satu gambar para guru yang ada di Kabupaten Pulang Pisau menghadiri pengimbasan kurikulum operasional madrasah yang ada di MTSN 1 Pulang Pisau. Jadi dari berbagai sekolah yang ada di Pulang Pisau berkumpul di MTSN 1 Pulang Pisau untuk melakukan pengimbasan kurikulum operasional madrasah. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu Widya Suara kembali mendampingi membuat analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar untuk membantu madrasah menemukan praktik baik. Nah, ini adalah salah satu foto kegiatan ketika Widya Suara mendampingi di MTSN 1 Pulang Pisau untuk membuat modul ajar, analisis, dan lain-lain. Kegiatan selanjutnya yaitu setelah dilakukan pendampingan dari Widya Suara, di sini kepala madrasah mengajak semua guru. Ini salah satu gambar kegiatannya, mengajak seluruh guru yang mata pelajaran maupun agama ataupun umum menyusun kelengkapan dokumen CP, ATP, ATP, dan modul ajar untuk membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Di sini kepala madrasah membagikan masing-masing mata pelajaran untuk membedah CP, ATP, dan TP-nya. Kira-kira yang mana dari kelas 7, misalnya bahasa Indonesia kelas 7, 8, 9 itu berkumpul mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar kelas 7, 8, 9. Kira-kira yang mana yang kelas 7 ini pas diajarkan. Kira-kira TP, ATP yang sesuai untuk kelas 7 kira-kira yang mana, yang kelas 8 kira-kira yang mana saja ATP-nya, dan yang kelas 9, agar tidak terjadi pengulangan materi, terjadi fokus materi, tidak terjadi pengulangan materi. Ini tujuan kepala madrasah mengumpulkan semua guru mata pelajaran untuk menyusun strategi ke depannya untuk mengajar di kelas. Setelah kepala madrasah mengajak semua guru menyusun modul, selanjutnya kegiatannya yaitu mengajak kembali seluruh guru menyusun KKTP, atau kalau waktu di kurikulum 13 itu namanya KKM. Di sini kepala sekolah mengajak untuk semua guru menyusun KKTP atau nilai ambang, misalnya di bahasa Indonesia KKM-nya berapa atau KKTP-nya berapa. Di sini kami merembukan atau mendiskusikan semuanya 60 KKTP-nya dan merancang instrumen asesmennya, karena di bulan Desember yang dihadapi kemarin akan dilaksanakan asesmen formatif atau ulangan akhir semester. Di situ kami memilih menggunakan Google Form dengan pilihan ganda 50 soal untuk
mata pelajaran umum, 40 soal untuk yang mata pelajaran eksaknya. Di sini didiskusikan seluruh guru. Selanjutnya, setelah merancang instrumen asesmen, di sini ada kegiatan guru merancang pengolahan hasil asesmen. Di sini merancang pengolahan hasil asesmen. Selanjutnya, nah di sini ada kegiatan semua guru mempraktikkan yang modul ajar yang sudah disusun tadi, mempraktikkan ke dalam kelas yang dipantau oleh kepala madrasah. Kepala madrasah ini memantau setiap kelas apakah semua guru sudah melakukan atau melaksanakan modul yang sudah disusun, apakah sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Refleksi hasil produk praktik modul ajar, kira-kira di mana kekurangannya, di mana yang perlu diperbaiki, itu didiskusikan di dalam refleksi hasil praktik modul ajar. Setelah melakukan refleksi, menemukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang ke depannya, di sini MTSN 1 Pulang Pisau melakukan diseminasi praktik baik pembelajaran pada madrasah lain. Ini adalah salah satu contoh kegiatan. Ini adalah dari MTSN mana? Ada dari MTSN di luar Pulang Pisau, datang ke MTSN 1 Pulang Pisau. Ya, Darul Falah melakukan diseminasi praktik baik pembelajaran pada madrasah lain. Salah satunya ini adalah contoh dari MTSN Darul Falah, datang ke MTSN 1 Pulang Pisau. Selanjutnya, setelah melakukan diseminasi praktik baik, di sini kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya yaitu P5. Nih, selanjutnya itu pendampingan terhadap guru untuk menyusun proyek P5RA. Di sini MTSN 1 Pulang Pisau sepakat tema yang pertama yaitu menggunakan gaya hidup yang berkelanjutan, mengolah botol plastik menjadi bunga. Ini pendampingan terhadap guru menyusun proyek P5. Selanjutnya, setelah menyusun proyek P5, semester 1 ini MTSN 1 Pulang Pisau memutuskan fokus satu tema saja, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan proyek membuat bunga dari botol plastik bekas yang nantinya di bulan Desember akan dilaksanakan pameran hasil karya anak-anak itu. Jadi di semester 2 itu nanti akan dilaksanakan 2 tema. Selanjutnya, membuat botol plastik. Kenapa jadi botol plastik? Karena di MTSN 1 Pulang Pisau terpantau banyak anak-anak menggunakan botol plastik yang sekali minum langsung dibuang. Jadi agar tidak terjadi banyak limbah plastik, didaur ulanglah menjadi bunga yang darinya sampah, jadi dijadikan sebuah pajangan yang sangat cantik di dalam kelas. Ini sudah hasil mereka sebenarnya sekarang sudah jadi, sudah dipajang masing-masing di kelas, membuat kelas menjadi terlihat sangat cantik dengan bunga-bunga tersebut. Selanjutnya, setelah mempraktikkan proyek P5, di sini kepala madrasah di bulan Desember kemarin mengundang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau menghadiri di MTSN 1 Pulang Pisau pameran P5RA sekaligus bazar dalam rangka kelas meeting MTSN 1 Pulang Pisau. Ini adalah salah satu fotonya. Kepala kantor Kementerian Agama yang didampingi oleh kepala madrasah MTSN 1 Pulang Pisau melihat
melihat hasil karya anak-anak, karya P5RA mereka dari berbagai macam botol plastik disulap menjadi bunga-bunga yang berwarna-warni. Ini adalah pamerannya. Setelah melakukan pameran hasil P5RA, di sini pulang pisau diarahkan oleh Kepala Madrasah untuk melakukan diseminasi praktik baik proyek P5 yang kami di mana menghadiri ke SMPN 1 Martapura. Di sini kami melakukan diseminasi praktik baik proyek P5 dengan SMPN 1 Martapura. Jadi di sini saling berbagi program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing, terutama proyek P5RA. Ini salah satu kegiatan kami mengunjungi SMPN 1 Martapura untuk melakukan diseminasi praktik baik. KMBK terakhir adalah kesimpulan dari kami, yaitu pelatihan IKMBK menuntut waktu yang panjang sampai 6 bulan. Durasi panjang ini dibutuhkan untuk praktik implementasi kurikulum Merdeka dalam proses kegiatan belajar mengajar secara real, disertai dengan pendampingan dan pelaporan perkembangan. Untuk pelaporan sudah kami unduh di link Google Drive yang telah dibagikan. Ada laporan hasil kegiatan, ada form, ada modul-modul ajar dan modul P5 disertai dengan dokumentasinya. Nah, sebagaimana dalam panduan output pelatihan IKMBK meliputi yang pertama, tersedianya SDM yang siap menerapkan IKM di satuan pendidikan. Yang kedua, terbentuknya komunitas sebagai teamwork pelaksana IKM. Dan yang ketiga, tersusunnya rencana tindak lanjut teamwork dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Adapun output pelatihan IKMBK meliputi yang pertama, tersedianya sejumlah madrasah yang siap menerapkan IKMBK. Insya Allah MTSN 1 Pulang Pisau karena adanya dengan diklat dan pelatihan dan pendampingan dari BDK Banjarmasin, kami insya Allah siap sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Outcome-nya yang pertama yaitu tersedianya sejumlah madrasah yang siap menerapkan IKM. Yang kedua, terwujudnya model pelatihan IKM di wilayah kerja unit pelatihan. Dan yang terakhir, terbentuknya ekosistem yang mendukung pengembangan IKM pada satuan pendidikan. Sekian presentasi dari kami dari MTSN 1 Pulang Pisau. Salah kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lisa, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Pak Firman ya, Pak Rusdi, Pak Samidri, Pak Samidri. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas presentasinya. Alhamdulillah setelah mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh MTSN 1 Pulang Pisau ini, saya secara pribadi sangat mengapresiasi ya, luar biasa ya, walaupun pendampingannya yang offline itu sangat terbatas ya. Kemarin itu kan cuma langsung 2 hari ya. Kemarin itu jadi workshop, kemudian hari yang kedua itu kita observasi kelas ya, rencana observasi kelas. Yang tertinggal itu sebenarnya refleksi setelah observasi kelasnya itu ya. Kemarin mau dilanjutkan sama Pak Anang Najamudin ya, cuman karena kemarin batal ya. Batal karena istilahnya perubahan anggaran, jadi jangan sangat terpaksa ya sesi refleksi yang untuk yang observasi kelas tidak bisa kita selenggarakan. Tetapi saya sangat gembira setelah mendengarkan hasil presentasi ini tadi, walaupun sesi refleksinya tidak ada, ternyata guru-guru MTSN 1 Pulang Pisau bisa melakukan refleksi sendiri ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, luar biasa nih ya. Dari langkah-langkah pertama sampai terakhir, mulai pembentukan tim, sosialisasi, diseminasi, bahkan pengimbasan ya, sampai ke SMP 1 Martapura ya, luar biasa ya. Tadi ada Darul Falah juga ya.
Alhamdulillah ya, ini luar biasa ya. Artinya semangat dari LTSM 1 Pulau Pisau untuk sharing dengan kawan-kawan di madrasah yang lain ya. Pada kesempatan ini mungkin ya, kemarin yang pertama dulu saya ingin menanyakan ini ya. Kemarin itu Pak Slamet, ya kalau misalnya dosennya itu Slamet ya kemarin ya. Pak Slamet Riyadi ya. Pak Slamet kemarin mungkin yang terakhir ketemu sama mulut aja, setelah itu ada datang beliau? Belum ada ya? Ada ya waktu yang masuk ke ruang kelas tadi ya, sama Pak Dewan Pengawas tadi lah. Ya alhamdulillah ya. Jadi artinya tim kita sangat solid ya, sangat kompak. Kemudian Ibu Riyada digantikan sama Ibu Sabia ya. Oh iya, berarti Ibu Sabia wali kita yang terakhir ya. Iya. Oh iya, alhamdulillah ya. Tidak jadi masalah, yang penting kita tetap solid. Nah, saya istilahnya dari semuanya tadi sampai asesmen dari TP, ATP sampai KKTP, kemudian sampai asesmen terlihat sangat kompak sekali ya, alhamdulillah ya untuk MTSN 1 Pulau Pisau. Kemudian ini beberapa ada yang mungkin kepingin saya tahu gitu ya, setelah melakukan ini menerapkan kurikulum merdeka. Yang penting saya tahu itu pertama itu kendala-kendalanya apa ya, kendala yang dihadapi ya, tantangannya atau kendala atau tantangannya. Kemudian hal-hal apa saja yang bapak-bapak ibu-ibu dilihat kelebihannya gitu ya, artinya sisi positifnya apa ya, kemudian tadi kendalanya, kemudian sisi positifnya apa, kemudian akan datangnya tuh mau seperti apa. Ya, kemudian yang terakhir perasaan setelah menerapkan kurikulum merdeka ini apa, masih semangat, antusias atau apa gitu. Jadi ya saya ulangi, jadi kendalanya apa ya, atau tantangannya apa, kemudian kelebihan dari kurikulum merdeka itu apa ya yang kita rasakan, kemudian akan datang itu mau seperti apa lagi, perubahan seperti apa lagi, apakah memang seperti ini diteruskan atau ada perubahan sedikit, kemudian yang terakhir perasaan kita setelah menerapkan ini ya, rasa kita itu seperti apa ya. Silakan nanti bisa dibantu oleh siapa yang mau menyampaikan. Berapa itu satunya siapa ya, suaminya Ibu Lisa, satunya itu jangan lupa saya di belakangnya, paling belakang tuh lagi olahraga. Pinando jauh-jauh kelihatan. Oke ya, silakan boleh siapa yang mau nyampaikan. Silakan Bapak Ibu di pergantian aja ya, jawab Pak ya. Mungkin ada dari kepala madrasah, ada guru yang lain, dijawab silakan. Ya, hari ini bisa bersama kita dalam pelaksanaan informasi tentang ini. Jadi kami sangat terbantu. Jadi dengan pelaksanaan IKM yang sudah 6 bulan dan 46 bulan ini nanti sampai Desember ini, memang kendala kami itu yang pertama adalah karena melibatkan banyak sumber daya manusia. Jadi karena IKM ini harus kompak, karena kan dia berkelanjutan. Nah, sehingga kami memang agak kendalanya adalah untuk menyatukan kekompakan kebersamaan itu agak sulit sedikit untuk yang pelaksanaan IKM ini. Jadi kendala kami hanya di sumber daya manusia. Insyaallah kalau sarana dan sebagainya itu sudah ada dukungan baik dari pendidikan madrasah, kantor. Nah, itu supportnya itu sangat kuat ya, dari pengawas juga. Nah, jadi kami untuk kendala ini ya di sumber daya manusianya Pak. Di sumber daya manusia kami ini, apalagi kami hanya mengikuti pelatihan yang di Infosisi itu, Infosi. Jadi sehingga mereka untuk menerapkannya itu perlu komplain lagi. Nah, kami menyampaikan kemarin kami dapat pelatihan, mungkin kami juga kurang maksimal, sehingga ada sedikit kurang nyambung
sehingga perlu banyak pertemuan. Sehingga di sekolah ini banyak kegiatan lain, sehingga menyulitkan juga untuk kita meningkatkan kekompakan dalam melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum kita ini. Jadi siapan sumber daya manusia inilah yang ya maksimal. Kalau kelebihannya ini lebih meningkatkan nanti kalau dilaksanakan IKM ini kami sangat tetap mendukung. Dan kelebihan daripada IKM ini adalah anak itu peserta didik itu nantinya dia lebih bersemangat dalam melaksanakan ya pembelajaran di kelas, karena kan sudah disiapkan oleh gurunya dalam proses pembelajaran itu. Misalnya modulnya sudah ada, di kegiatan-kegiatan sifatnya di luar itu sudah ada. Jadi itu adalah menurut kami kelebihan daripada kurikulum Merdeka ini. Jadi anak itu lebih bersemangat dia dalam menuntut ilmu atau mengikuti proses pembelajaran kelas. Nah, cuma tadi kendala kami ya sumber daya manusia kami ini dalam menumbuhkan rasa semangat kepada anak ini untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kami rancang. Jadi kalau perasaan kami sangat senang sebenarnya, walaupun tadi sumber daya manusia, kemudian yang lain-lainnya, biaya dan sebagainya, nah itu mungkin yang perlu kami siasati. Jadi untuk kedepannya kami harapkan kurikulum ini tetap aja dilaksanakan. Kami selama 2 tahun ini sudah merasakan itu untuk pelaksanaan kurikulum. Nah, kemudian untuk MTIN 1 kan sudah sampelnya adalah MTIN 1. Jadi kami selama 2 tahun, alhamdulillah ada pendampingan dari dan sebagainya. Menurut kami ikan ini bisa untuk dilanjutkan, tetapi walaupun ada sedikit harus ada lebih perhatian dari pemerintah kepada sekolah-sekolah atau madrasah yang melaksanakan. Itu saja Pak, mungkin ada tambahan lagi? Silakan kalau memang ada tambahan lagi. Alhamdulillah ya. Oh ya, Mas Hamidri ya. Pak Haji Rusdi. Pak Haji Rusdi. Iya, silakan Pak Haji Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahyudin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Yang melama sedikit Pak. Makanya udah lebih nanggung. Iya. Karena libur beberapa hari nih Pak. Iya. Jadi mengenai kegiatan IKMBK di MTS 1 Pulang Pisau, alhamdulillah sudah terlaksana cukup baik Pak. Artinya masih ada yang perlu diperbaiki ke depannya, perlu bimbingan dari Balai Diklat juga kepada guru-guru yang ada di sini. Jadi ulun selaku guru, selaku juga wakamat kurikulum merasa bahwa implementasi kurikulum Merdeka di madrasah kami luar biasa. Apalagi ulun selaku guru sangat enjoy Pak, karena salah satu kegiatan IKMBK itu kan pembelajarannya adalah fleksibel dia, iya kan, memberikan kewenangan kepada guru dan murid untuk memilih pembelajaran atau pilihan kepada guru dan murid tentang praktek mengajarnya itu. Enjoy saja. Tetapi akhir-akhir ini ketika ada pergantian, ada isu pergantian nih ya menteri ya Pak ya, presiden juga berganti, ini kan ada isunya akan ada pergantian kurikulum ya ke deep learning gitu ya isunya. Iya. Itu bagaimana itu Pak? Oh itu. Guru ini juga sudah
Ini istilah jalannya udah aspal nih Pak. Kami udah jalannya udah aspal, IKM ini sudah aspal, kami udah jalannya udah aspal, IKM ini sudah aspal, sudah mulus ini. Tiba-tiba nanti lanjut ke jalan yang agak berkerikil lagi lah. Masuk gang Lagi. Nah. Salah satunya dibahasnya nanti Wakamat Kurikulum bisa dipanggil lagi oleh BDK nanti. Gitu kan. Jadi gimana nih Pak? Betul nggak isu itu Pak? Berarti ini mau bertanya berarti ya, bukan mendebatkan. Kalau masalah IKMBK itu guru-guru ini udah enjoy Pak. Alhamdulillah. Enak gitu kan, karena siswanya juga luar biasa. Apalagi ada proyek-proyek yang ditampilkan, kita bisa melihat kelebihan dari individu-individu itu Pak. Iya. Oke. Iya, oke itu aja Pak, mungkin sedikit pertanyaan. Iya. Terima kasih Pak Rusdi ya dan kawan-kawan. Berarti ini bertanya ternyata ya. Adalah di presentasi ke Bapak. Saya jawab ya supaya tidurnya enak. Jadi yang namanya ganti menteri tadi ada istilah deep learning. Sebenarnya bukan kurikulumnya yang diganti ya, cuman penguatan pada pendekatan pembelajarannya ya, strategi pembelajarannya lebih mengarah kepada deep learning. Deep learning itu sudah lama dari kurikulum kita yang dulu juga deep learning sebenarnya. Jadi intinya begini ya, jadi hanya strateginya atau pendekatannya yang mau dikuatkan gitu ya, bukan kurikulumnya. Kemungkinan besar ya masih tetap kurikulum Merdeka, jadi tenang aja, insya Allah masih tetap kurikulum Merdeka. Karena harus dikaji juga, tidak serta-merta langsung diganti ya. Apalagi sudah fondasinya sudah lumayan kuat gitu ya untuk kurikulum Merdeka, jadi hanya pendekatannya. Nah intinya begini ya, saya beri gambaran sedikit, nanti lebih lengkapnya mungkin nanti di grup atau apa, kalau saya ada waktu nanti saya bikinkan video ya tentang deep learning. Intinya begini, deep learning itu artinya belajar sedikit tapi dalam. Nah itu aja, daripada belajar banyak tapi serba alang-alang, serba permukaan. Jadi kebalikan deep learning itu adanya surface learning, permukaan. Deep itu lebih dalam, jadi lebih baik sedikit tapi dalam daripada banyak tapi semuanya serba tanggung. Nah seperti itu ya. Jadi makanya kan kurikulum mulai KTSP, kurikulum K13 itu kan materinya sudah sehingga pembelajaran bisa lebih dalam. Itu aja. Jadi hanya sekedar apa? Mungkin kalau dari substansi mungkin ada perubahan, tapi dari sisi kurikulum Merdekanya insya Allah masih tetap kurikulum Merdeka, tapi mungkin ganti nama atau apa. Yang jelas walaupun ganti-ganti kurikulum sebenarnya sama aja, mulai dulu itu sama aja, hanya namanya saja ya. Karena MTSN 1 Pulang Pisau ini sudah, saya lihat timnya sudah solid, pemahamannya tentang kurikulumnya sudah sangat bagus ya, bahkan bisa mengimbaskan klien. Jadi saya yakin kurikulum kayak apapun berubahnya, insya Allah ya saya yakin untuk MTSN Pulang Pisau ini tetap bisa beradaptasi gitu ya, beradaptasi. Intinya kan kita rohnya itu dapat gitu ya. Ya demikian ya yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya bikinkan video-video tentang deep learning, insya Allah ya. Silaturahmi kita kan masih tetap jalan ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Kira-kira ya sama-sama. Jadi itu sudah terjawab Pak ya, di tentang kendalanya, hal-hal baik apa saja yang didapat dari KMBK ini, harapan yang akan datang, dan tentunya juga perasaan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Melaksanakan dari KMBK ini. Baik Bapak Ibu, khususnya untuk komunitas di MTSN Negeri 1 Pulang Pisau, terima kasih banyak untuk presentasinya hari ini, sangat luar biasa. Kami juga mengapresiasi karena tidak hanya di madrasah, ternyata di tingkat Diknas juga bisa memberikan kontribusi hal-hal baik tadi ya Bapak ya. Berikan, terima kasih, mantap untuk MTSN 1 Pulang Pisau. Kita itu untuk MTSN 1 Pulang Pisau. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Berarti sudah selesai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini untuk presentasi yang kedua di MTSN 1 Pulang Pisau. Untuk selanjutnya kami tutup sesi presentasi kita pada pagi hari ini dan bersama-sama membacakan hamdalah. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Recording stopped.